Sosok beliau yang selalu buat kami ketawa, selalu buat kami riang kayak gitu. Nah Pak, beliau tuh selalu buat kami tuh pokoknya tuh nggak ada kata sedih kayak gitu. Selalu cerita, selalu ngomong kayak gitu. Nggak ada, dia tuh keluh kesah sama kami, ngomong sama kami tentang susahnya, dia tuh nggak pernah. Beliau tuh sosok. Tribuners, Anda sedang menyaksikan program Saksi Kata Sri Puku TV. Kali ini kita akan mewawancarai khusus salah satu keluarga korban penembakan oknum anggota TNI saat penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Beliau adalah Stefani, adik kandung mendiang Petrus yang gugur atau tewas pada kegiatan tersebut. Seperti apa sosok mendiang Petrus di mata adik kandungnya? Dan seperti apa harapan terhadap kasus hukum yang sedang berlangsung? Simak dalam program Saksi Kata. Ya, nama saya Stefani Yulia Krisnawati, saya adik kandung dari almarhum Aibda Anumerta Petrus Aprianto. Aibda ya, sudah di Aibda ya. Ibu Stefani terakhir ketemu Anumerta Petrus itu kapan? Natal tahun kemarin. Natal tahun 2024. 2024. Kejadian tanggal Bulan 17 3. Maret. Ya. Berarti sejak Natal sampai ke kejadian itu ada beberapa bulan memang nggak ketemu ya? Iya, karena saya tinggalnya di Palembang. Jarang ketemu. Sering komunikasi kan? Palingan lewat video call, lewat WA kayak gitu. Beliau kan sering cerita, sering WA. Gimana kabar anak-anaknya kayak gitu. Saya kan sering tanya, gimana adik kayak gitu kan. Nah, terus beliau sering tanya, adik ini mau imunisasi kayak gitu, yang bagus apa kan. Biasanya sering telepon, sering WA kayak gitu. komunikasi terakhir itu Terakhir itu tanggal 14 Maret WA. 3 hari sebelum kejadian. Iya. Itu via WA ya? Iya, itu WA, Pak. Apa yang dibicarakan waktu itu? Beliau cuman WA gimana kabarnya kayak gitu. Terus mau telepon nggak? Ini adik udah bisa tengkurap kayak gitu, sudah bisa diajak main kayak gitu. Karena beliau tuh kan sangat bahagia mempunyai anak. Anak pertama? Iya, anak pertama. bisa diceritakan masa kecilnya atau sampai akhirnya berpisah ya Pak Petrus di tempat dinasnya di Palembang, seperti apa ya? Iya, kalau beliau tuh memang cita-cita dari kecil ingin jadi polisi. Sampai bilang ke orang tua, aku pokoknya ingin jadi polisi. Jadi waktu kecil itu dibelikan bapak itu baju polisi jadi jenderal. Pak, aku nanti kalau udah besar aku ingin jadi polisi, jadi jenderal, kayak gitu bilang sama bapak sama mama. Itu aja sih. Tiga hari sebelum kejadian masih komunikasi? Iya, masih. Begitu kejadian, siapa yang memberi kabar? Kakak kandung telepon.
Dia bilang, kamu jangan kaget. Kenapa? Kakak kena tembak gitu. Saya kaget kan, terus saya telepon lagi, nggak diangkat-angkat. Terus saya telepon saudara kan, gimana memang, kataku. Iya memang kena tembak katanya, tapi kami lagi ngurus ke Lampung, memastikan bahwa beliau tuh masih ada apa enggak gitu. Tapi selesai dari situ saya langsung cari travel, saya langsung pulang jam 12 malam. Sampai di rumah itu sekitar jam 4 subuh. Belitang. Iya, saya berangkat dari Belitang, dari Palembang ke Belitang. Di antara keluarga hanya Pak Petrus ini atau saudaranya? Cuman kakak satu-satunya cowok. Makanya kami sangat kehilangan dengan sosok beliau yang selalu buat kami ketawa, selalu buat kami riang kayak gitu. Nah, Pak, beliau tuh selalu buat kami tuh pokoknya tuh nggak ada kata sedih kayak gitu. Selalu cerita, selalu ngomong kayak gitu. Nggak ada, dia tuh keluh kesah sama kami, ngomong sama kami tentang susahnya. Dia tuh nggak pernah. Beliau tuh sosok seorang kakak yang menurut saya tuh jadi panutan kami kayak gitu, jadi contoh kami, jadi orang yang lebih tanggung jawab, dewasa, lebih ibaratnya lebih sayang gitu nah sama kami semua. Beliaulah sosok ibaratnya tuh kebanggaan kami gitu. Bagaimana kemudian kabar keluarga beliau yang ditinggal anak? Iya, anak tuh kan waktu ditinggal masih usia 3 bulan, jadi masih kecil. Sedangkan beliau tuh kan pernah ngomong sama kakak yang pertama itu, Mbak, hidupku sudah sempurna, aku sudah punya anak sekarang, aku bahagia gitu. Seperti apa kondisinya sekarang? Kalau ya puji Tuhan, kalau anak tuh sehat, istrinya juga sehat. Puji Tuhan sekarang sudah pinter, sudah ibaratnya tuh gemes gitu loh Pak, selalu kangen kayak gitu. Dan beliau mirip sekali sama almarhum. Sekarang di Lampung atau di mana? Iya. Tinggal di Lampung ya? Iya. Tapi nanti beliau pulang ke Belitang. Istri juga keluarga Iya. Belitang ya? Iya. Langsung ke sidang. Untuk besok, Bu Stefani bisa diceritakan siapa saja yang akan dari keluarga atau kerabat yang akan hadir? Ya mudah-mudahan semuanya hadir Pak, dari orang tua, kakak, semuanya hadir. Istri almarhum juga hadir besok. Ya seperti tadi juga kami perlu menanyakan ya, harapan untuk hasil putusan besok itu seperti apa? Ya, harapan saya ya ingin dihukum mati Pak, karena nyawa gak bisa dibalas dengan apapun, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kami ingin mereka itu terdakwa dihukum mati. Tetapi keluarga tahu ya besok ini belum tentu akhir dari ini, masih terbuka tahap-tahap selanjutnya. Iya, sudah tahu.
kalau tadi saya bisa menyampaikan secara langsung kepada hakim atau kepada terdakwa, apa yang harus sampaikan? Ya, kalau untuk hakim saya kami sekeluarga dan 3 korban ini kami butuh keadilan, Pak. Dan untuk terdakwa tidak ada maaf bagi keluarga kami. Dan itu harus dihukum mati, Pak. Tidak pernah terbayang di benak Stefani, adik kandung mendiang Petrus, salah satu anggota polisi yang tewas pada penggerbekan judi sabung ayam di Negara Batin Kabupaten Waikanan. Sosok yang begitu diidolakan sebagai seorang kakak kini sudah tidak ada lagi. Dia dan keluarga merasa sangat sedih dan sangat berharap pengadilan bisa menjatuhkan hukuman berat terhadap pelakunya. Senin 11 Agustus 2025, Pengadilan Militer Palembang akan menggelar sidang putusan terhadap kasus ini. Semoga apa yang menjadi harapan Stefani, seperti yang dikisahkan dalam saksi kata berikut ini, menjadi pelajaran berharga untuk kita semua.